Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam minasyaitonir warahmatullahi rajim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Sony Abikim sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Jam'iyah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang beserta segenap pengurusnya. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Jam'iyah Sekolah Islam Al-Azhar se-Indonesia, serta hadirin semua peserta Zoom yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang mengajarkan kalamnya kepada manusia, Tuhan yang memberikan petunjuk untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di majelis atau di Zoom dalam acara kajian online Salam Jam'iyah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang dengan tema Membasuh Lelah dalam Pengasuhan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar, sambutan Ketua Jam'iyah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang, sambutan Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang, siraman rohani atau tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab, yang terakhir doa dan penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, seraya memohon kekuatan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan acara kita hingga usai nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Mudah-mudahan kalian semua mendapat rahmat. Sejenak marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Srianto yang akan membacakan Quran Surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Kepada yang terhormat Ustadz Srianto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Anto. Semoga bacaan kalam ilahi menjadikan penyejuk hati serta memperkokoh iman kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Al-Azhar. Hadirin dimohon duduk dengan tegap.
Hadirin yang dirahmati Allah, merupakan acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Kepada yang terhormat Ibu Titi Anayati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Sony Abikim, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang, Bapak Sutejo SPD, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati pengurus Jamiah Sekolah Islam Al-Azhar se-Indonesia, yang kami hormati ayah, bunda, wali murid, serta seluruh peserta Zoom yang bergabung pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, untayan rasa syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, limpahan berkahnya yang tiada hentinya selalu dilimpahkan kepada kita semua. Teriring salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, perkenankan kami mewakili pengurus Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ayah, bunda, bapak, ibu semua telah berkenan untuk meluangkan waktu hadir di pagi hari ini untuk bersama-sama bersilaturahim mengikuti kajian online yang pagi ini kita mengambil tema membasuh lelah dalam pengasuhan. Dan yang berikutnya kami juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar beserta Bapak dan Ibu Guru yang telah memfasilitasi kami, yang telah memberikan support yang luar biasa kepada kami, sehingga kami termotivasi dan lebih bersemangat lagi untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang berikutnya, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Sony Abikim, yang mana di sela-sela kesibukan beliau menjelang acara internasional gathering besok di Makassar, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, beliau masih berkenan untuk meluangkan waktu membersamai kita semua untuk mengisi kajian online yang dilaksanakan di SD Islam Al-Azhar 14 Semarang ini. Kegiatan kajian online ini merupakan salah satu dari rangkaian program kerja Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 yang insya Allah secara rutin nanti akan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan mohon doanya juga, semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Jamiah hadir untuk ikut bersinergi dengan sekolah, untuk ikut mensukseskan, mendukung program-program sekolah, visi dan misi sekolah, serta untuk menghadirkan generasi yang beradab, kolaboratif, dan berdaya saing global, berwawasan global. Kiranya demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kekurangan semata-mata dari kami selaku hambanya yang penuh dengan keterbatasan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Bunda Titi. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Sutejo SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sony Abikim yang telah hadir secara online di kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar beserta seluruh pengurusnya. Saya hormati Bapak Ibu pengurus Jamiah Al-Azhar se-Indonesia yang hadir secara online pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah, Bunda, orang tua, murid SD Islam Al-Azhar 14, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa hadir secara online mengikuti kegiatan program dari Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Mudah-mudahan kehadiran kita secara online ini selalu membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Salam dan salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari SD Islam Al-Azhar 14 Semarang pertama mengucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan program Jamiah yang pagi hari ini selalu dilaksanakan dengan persiapan yang cukup baik. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang yang telah melaksanakan salah satu programnya dan selalu bersinergi dengan sekolah. Dan alhamdulillah selama ini kegiatan bisa berjalan dengan baik dan selalu bekerja sama dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas sinergi kerjasama yang selama ini telah terbangun dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah direncanakan oleh Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang ke depannya bisa terlaksana dengan baik, sinergi dengan seluruh guru SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai orang dewasa harus paham betul bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan di keluarga. Orang tua di rumah sangat-sangat berperan di dalam membentuk karakter putra-putri kita. Mari di pembelajaran offline ini bersama-sama kita melakukan pendampingan, pengasuhan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah lakukan kepada putra-putrinya, kami yakin membawa berkah untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sony Abikim yang mudah-mudahan pada kajian online ini nanti akan memberikan bekal kepada kita semuanya sehingga akan memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan selalu membawa berkah untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Sutejo yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah
tausiah atau siraman rohani yang kali ini mengusung tema membasuh lelah dalam pengasuhan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Sony Abikim. Beliau ini adalah penulis buku bestseller, co-founder PPA Institute, komisaris EOA Group Holding, Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Cahaya Peradaban Quran, Dewan Pengawas Yayasan Abul Yatama Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Sony, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar, Bapak Sutejo, yang tadi sudah memberikan sambutan. Kemudian Ketua Jam'iyah SDI Al-Azhar, Ibu Titi, dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali murid, guru yang mungkin hadir pagi hari ini. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, panitia penyelenggara. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim pagi hari ini, bertemu dengan Bapak Ibu dari SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Walaupun saya lihat di flyernya pagi ini juga terbuka untuk umum. Mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh berkah dan Allah curahkan rahmat, Allah karuniakan kepada kita hikmah dan rezeki pemahaman. Saya mohon izin, saya cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas, aman, dan apakah layarnya, slide-nya sudah nampak. Aman, terima kasih. Kita bisa berinteraksi via kolom chat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tema yang dipilih pagi hari ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, oleh teman-teman panitia adalah tentang membasuh lelah dalam pengasuhan. Membasuh lelah dalam lelah dan letihnya kita mengasuh. Ya. Adakah yang sedang merasakan lelah hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda? Mudah-mudahan dalam setiap lelahnya, dalam setiap letihnya, Allah jadikan semua itu tercatat sebagai amal soleh, dan setiap lelah letihnya Allah jadikan penggugur dosa, penghapus salah. Ngomong-ngomong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kawan-kawan sekalian, letih dalam ngasuh anak itu salah satu letih yang dicintai Allah. Ya. Ada banyak sekali dalam hadis Nabi, dalam beberapa keterangan, ada banyak sekali kelelahan, ada banyak sekali keletihan, yang itu bisa jadi sebab Allah mencurahkan cintanya untuk kita. Dan diantaranya adalah letihnya kita, lelahnya kita dalam mengasuh. Ya. Mengasuh anak, termasuk Bapak Ibu guru mungkin yang hadir pada pagi hari ini, mengasuh anak didik, itu insya Allah bagian dari lelah dan letih yang membuat kita dicintai Allah.
Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sekarang saya mungkin langsung masuk dan langsung membuka kunci jawabannya di awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada sebuah rasa yang itu bisa membuat kita menikmati lelah. Ya. Ada sebuah rasa yang itu bisa membasuh segala keletihan dan kelelahan kita dalam pengasuhan. Saya boleh ya minta feedback dan minta respon paling tidak di kolom chat. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, apa rasa yang saya maksud? Ada sebentuk rasa, ada sebuah rasa yang membuat apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, entah kita sebagai pekerja mungkin, yang bekerja di perusahaan, kita sebagai orang tua yang lagi ngedidik anak, kita sebagai seorang guru yang sedang berjuang, melakukan proses pengajaran, proses pendidikan, seorang pengusaha misalkan yang lagi lelah, yang lagi letih, membangun bisnisnya gitu. Pokoknya apapun aktivitas kita, saya mau sampaikan di awal ini. Langsung saya buka kunci jawabannya di awal. Karena nanti kunci jawaban ini akan kita explore dan kita perdalam. Ada sebentuk rasa yang itu akan membuat kita bisa menikmati lelah dan membasuh segala lelah kita, berubah menjadi kenikmatan. Nah, terima kasih atas jawabannya. Ini sebagian sudah ada yang merespon di kolom chat ya. Dan jawabannya betul. Jawabannya betul, Bapak Ibu. Sebentuk rasa yang saya maksud itu adalah ikhlas. Apa, Bapak Ibu? Ikhlas. Ya, dan ini satu rasa inilah yang akan membuat apapun aktivitas kita, perjuangan kita, peluh kita, keringat kita yang menetes, bahkan mungkin darah kita, tumpah darah kita gitu ya, jungkir baliknya kita, itu menjadi nikmat demi Allah, menjadi nikmat, menjadi indah. Maka satu rasa itu adalah ikhlas atau keikhlasan. Bahkan ini sangat menentukan apakah kelelahan kita bernilai atau enggak. Jangan sampai lelah kita, letihnya kita, melakukan aktivitas yang sebenarnya punya potensi amal saleh, punya potensi ibadah yang besar di sisi Allah, tapi menjadi enggak bernilai karena kita kehilangan rasa ini. Kita kehilangan rasa ini Bapak Ibu. Ya. Dan mari kita bedah tentang apa itu ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata khalas. Ya, kata ikhlas itu akar katanya akhlasa, yakhlisu, ikhlasan. Yang artinya sesuatu yang tuntas. Khalas itu kan tuntas. Ya. Sesuatu yang tuntas, sesuatu yang bening, sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, dan tidak bercampur apapun. Kita masuk ke definisinya dulu nih. Makanya para ulama itu kalau ingin menjelaskan segala sesuatu, pasti dimulai dengan ta'rif kan. Kita harus perjelas dulu, kita harus clear dulu apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan di antaranya turunan dari akar kata ikhlas ini bisa kita temukan misalnya dalam Quran surat An-Nahl, Quran surat ke-16 ayat ke-66. Di sini Allah, ini menarik Bapak Ibu ya, Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari hewan ternak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hewan ternak di ayat ini? Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah di sini ada kalimat Bapak Ibu, labanan khalisan. Bagaimana kita bisa minum dari apa yang keluar dari perutnya hewan ternak, yaitu berupa susu murni. Labanan khalisan. Ini akar kata dari ikhlas, khalisan. Ya, khalas, akhlasa, yakhlisu, ikhlasan, khalisan, itu murni, sesuatu yang murni. Yang itu keluar dari perut hewan ternak.
dalam keadaan murni, tidak bercampur darah dan kotoran. Ini uniknya perut hewan ternak. Bapak Ibu, kalau kita lihat kambing atau sapi gitu ya, ketika mengeluarkan susu, itu keluarnya murni. Padahal di dalam perut hewan ternak itu nggak cuma ada susu kan, tapi ada juga darah, ada juga kotoran. Tapi hebatnya, kita lihat ya, dari hewan ternak aja kita bisa menemukan ayat-ayat Allah, kita bisa menemukan keagungan Allah. Hebatnya, tidak pernah sekalipun susu yang keluar dari perut hewan ternak itu tercampur darah dan kotoran. Benar nggak? Padahal cuman dibatasi dengan batasan tipis, nggak rembes gitu loh. Jelas ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itulah susu yang murni. Maka kata para ulama, ikhlas itu seperti susu yang murni. Ya. Ikhlas kita itu harusnya semurni susu. Yang bersih dari darah dan bersih dari kotoran. Darah dan kotoran ini perlambang rasa pamrih pada dunia dan berharap pujian manusia. Jadi ketika susu itu murni, adalah sesuatu yang murni yang terbebas dari rasa pamrih, berharap dipuji manusia, diakui, diapresiasi, dan itulah hati dan jiwa yang ikhlas. Maka kalau kita masuk ke dalam definisinya, ikhlas itu sesuatu yang murni, bersih, bening, tuntas. Ketika kondisi batin kita hanya mengharap ridha Allah, kita nggak pernah menjadikan dunia dan pujian manusia sebagai tujuan. Bahkan hati yang ikhlas itu, kata salah seorang ulama, sudah menceraikan dunia, ya, udah pisah gitu. Dia beribadah bukan untuk sekeping dunia, dan dia juga sudah pisah dari harapan atas pujian dan pandangan manusia dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nggak butuh saksi yang lain kecuali hanya butuh dilihat sama Allah aja. Dan lagi pula ridhonya manusia itu nggak layak untuk kita perebutkan. Nah, ini kita masuk ke definisinya dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan temukan nih beberapa pemaknaan yang lebih dalam dari keikhlasan. Maka saya tahun 2019 itu menulis satu buku khusus Bapak Ibu yang saya beri judul Mencari Ikhlas. Ya, saya nggak tahu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang sudah punya, karena ini alhamdulillah juga bestseller. Ya. Ini saya tulis tahun 2019. Covernya pun saya buat putih seperti susu, sebagaimana definisi ikhlas dari para ulama tadi. Jadi kenapa saya kasih judul Mencari Ikhlas? Karena kenapa mencari? Karena ini proses seumur hidup. Ini upaya kita seumur hidup. Upaya kita untuk memurnikan. Upaya kita untuk membersihkan. Upaya kita untuk menuntaskan segala pencarian kita. Kecuali hanya mencari perhatian dan pandangan Allah. Caper sama Allah. Dan ini proses perjalanan sepanjang umur. Ya. Jadi sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Bayyinah yang saya yakin kita semua hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali untuk menghamba, beribadah kepada Allah, kemudian memurnikan ketaatannya kepada Allah. Maka ikhlas ini akan membuat segala lelah dan letih kita menjadi nikmat Bapak Ibu. Menjadi indah, ya, membasuh segala capek kita, membasuh segala perasaan gak nyaman yang itu bersemayam dalam jiwa. Jadi ketika seseorang sudah menemukan sebentuk rasa ini, ayah bunda sekalian, maka banyak sekali efek samping positif yang akan dirasa dalam hidup. Paling tidak ada 3 nih yang saya catat di slide ya. Orang-orang yang ikhlas itu yang pertama, dia akan jadi pribadi yang steady. Apa itu steady? Ada yang tahu nggak? Teman-teman boleh respon di kolom chat ya, supaya nanti ada feedbacknya. Steady itu apa? Steady itu kondisi batin yang stabil, teguh, mantap. Iya, nggak mudah goyang, nggak mudah goncang. Itu steady. Karena ya betul-betul yang jadi fokusnya itu pandangan Allah aja kan. Caper sama Allah.
Kemudian yang kedua, dia akan jadi pribadi yang passionate. Apa itu passionate? Orang yang ikhlas itu efek dalam hidupnya akan menjadi pribadi yang penuh semangat. Passionate itu penuh semangat. Passionate itu produktif. Ya, yang nggak ngaruh. Mau dipuji, mau dicaci nggak ngaruh. Karena dia nggak nyari itu. Kalau kalimat quote yang cukup populer itu yang sering kita dengar, dipuji dia tidak terbang, dicaci dia tidak tumbang. Itu kira-kira gitu. Passionate itu semangat, produktif. Ada orang, nggak ada orang, dilihat atau enggak, dihargai atau tidak, diapresiasi atau enggak, dia tetap bergerak karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha menghitung, Allah Maha detail, dan Allah Maha sempurna balasannya. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, orang yang berusaha untuk menemukan keikhlasan dalam setiap lelah dan letihnya, dia akan menjadi pribadi yang peaceful. Apa itu peaceful, Bapak Ibu? Peaceful itu tenang, damai, bahagia. Ya, dia nggak mudah. Hatinya itu tidak bergemuruh. Gitu. Fulfill. Ya, itu peacefully. Nah sekarang mari kita masuk lebih dalam, ayah bunda sekalian. Apa sih pembentuk satu elemen rasa yang kita sebut dengan ikhlas tadi? Kalau kita tadabburi Quran, ikhlas itu dibentuk oleh 3 rukun. Bapak Ibu tahu rukun ya? Rukun itu apa? Rukun itu tiang. Jadi kalau nggak ada rukun, satu bangunan itu roboh. Ya, makanya ada rukun iman, ada rukun Islam, itu pilar-pilarnya. Yang kalau nggak ada pilar, dia roboh. Nah keikhlasan juga dibangun oleh 3 rukun, kata para ulama. Saya menyebutnya 3 rukun hati. 3 rukun hati ini adalah 3 pilar yang membentuk sebuah keikhlasan. Yang ini akan membasuh segala lelah dan letih kita. Baik itu dalam pengasuhan, dalam usaha, dalam apapun proses ikhtiar yang kita lakukan sehari-hari. Ya, apa aja itu 3 rukun hati? Ini saya buka semua aja ya langsung. Ini Bapak Ibu, 3 rukun hati yang membentuk rasa ikhlas. Kelihatan di slide? Ya. Yang pertama adalah cinta. Cinta itu bahasa Arabnya mahabbah. Yang kedua, rasa harap. Harap bahasa Arabnya apa? Roja. Dan yang ketiga rasa takut atau khauf. Nah 3 rukun hati ini jadi satu kesatuan. 3 rukun ini saling memperindah, saling menjadi satu, dan tidak saling menghilangkan. Ya, ini 3 kelengkapan ubudiyah. Ini 3 rasa yang harus ada pada diri seorang hamba. Yang akhirnya 3 rasa ini membentuk rasa ikhlas tadi. Yang akan membuat kita bisa menikmati keletihan dan kelelahan. Yang pertama rasa cinta. Cinta ini akan membuat seorang hamba nggak bosan untuk mendekat kepada Robnya kan. Lalu rasa harap. Jadi ikhlas itu bukan berarti nggak berharap. Ikhlas itu berharap. Tapi berharapnya bukan sama makhluk. Berharapnya sama Allah. Jadi salah kalau kita mendefinisikan ikhlas itu nggak ngarep apa-apa. Bukan. Ikhlas itu kita pamrih loh. Tapi pamrihnya sama Allah. Pamrihnya itu berharap dibalas sama Allah. Bukan berharap balasan dari makhluk. Jadi ada unsur harapnya juga dalam sebuah keikhlasan, Bapak Ibu ya, kawan-kawan. Dan yang ketiga ada rasa takut. Harus ada. Jadi ini 3 bangunan tauhid. Kata para ulama, 3 rasa ini adalah 3 pilar yang akan membentuk sebuah bangunan tauhid yang kokoh dalam diri kita, dan 3 rukun ini harus kita pupuk terus dalam hati, dalam lisan, dalam penglihatan, ya. Dan ini penting. Ini penting. Jadi kalau kita pengen tahu apa itu komposisi ikhlas, nah paling tidak 3 ini, kata para ulama. Dan ternyata ayah bunda sekalian, sadar nggak sih? 3 rukun ini
adalah 3 ungkapan rasa yang sering kita ungkapkan setiap hari. Minimal 17 kali dalam sehari. Dalam surat apa? Ada yang enggak Bapak Ibu? Bahwa dari mana Mas Soni dalilnya bahwa 3 rukun ini adalah pembentuk keikhlasan? Dalilnya ada pada surat yang setiap hari kita baca minimal 17 kali sehari. Minimal. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Betul. Ya. Loh, ayat yang mana Mas? Coba kita bedah pelan-pelan ya. Kita masih masuk dalam komposisinya dulu nih Bapak Ibu. Di ayat mana dalam surah Al-Fatihah yang itu kita sedang mengungkapkan cinta Bapak Ibu? Ayat yang mana? Ada yang tahu? Ayat kedua. Sadar nggak ayah bunda sekalian? Ketika kita membaca, ya khususnya dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah, kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah ungkapan cinta. Kenapa gitu Mas? Karena gini Bapak Ibu, kata para ulama dan kata para pakar bahasa Arab, apa sih bedanya alhamdu sama al-syukrulillah? Apa bedanya alhamdulillah sama al-syukrulillah? Ternyata tahmid sama tasyakur itu ada bedanya. Kalau tahmid itu sudah include tasyakur. Tapi kalau tasyakur itu belum include tahmid. Makanya yang paling sempurna itu kalau kita mau bersyukur, sebaiknya baca tahmid. Bedanya apa? Kalau alhamdu itu adalah pujian kepada Allah, tapi disertai dengan rasa cinta pada yang kita puji. Jadi kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh Bapak Ibu, memuji tapi ada cinta-cintanya. Itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ayah bunda sekalian. Sejatinya kita lagi menyatakan cinta kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Ada begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan dalam hidup hamba. Jadi alhamdulillah itu ungkapan cinta. Kira-kira analoginya ginilah Bapak Ibu. Ada seorang istri misalkan dikasih hadiah sama suaminya. Hadiah yang betul-betul dia idam-idamkan sejak lama. Hadiah yang dia pengen punya. Senang banget begitu nerima hadiah itu. Kira-kira istrinya ngomong gimana sama suaminya? Pasti terima kasih kan? Tapi kan bukan cuma terima kasih dari lisan. Saya yakin terima kasih itu disertai dengan rasa cinta. Bener nggak? Iya, diajak jalan-jalan, ya, ke luar negeri misalkan. Atau diajak umroh, dikasih kejutan sama suaminya. Istrinya tuh nangis sambil mengatakan, makasih ya, wahai suamiku. Makasih ya sayang. Itu kan bukan sekedar makasih. Tapi makasih yang mengandung rasa cinta. Nangkap ya Bapak Ibu? Dan itulah alhamdu kata para pakar bahasa Arab. Alhamdu itu pujian kepada Allah disertai dengan rasa cinta. Dan bukankah kita akan mencintai siapapun yang banyak berbuat baik kepada kita? Benar nggak ayah bunda? Dan yang harus kita ingat, tidak ada satupun zat yang kebaikannya untuk kita melebihi kebaikan Allah. Allah itu setiap saat Bapak Ibu mencurahkan nikmat untuk kita. Bahkan dalam keadaan kita masih berdosa, dalam keadaan kita masih lalai, dalam keadaan kita masih banyak kemunafikan, dalam keadaan kita masih bermaksiat, tapi Allah itu seakan gak pernah bosan untuk menganugerahkan kepada kita nikmat. Yang sebetulnya dengan berbagai macam nikmat itu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu adalah cara Allah untuk mengajak hamba-hambanya agar mencintai Allah. Jadi kalau Allah ngasih nikmat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu cara Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya. Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah perbaiki keadaan kita, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat kesulitan kita. Tidakkah kita merasakan, ayah bunda sekalian, betapa begitu banyak sentuhan sayang dan cintanya Allah dalam hidup kita. Kalau kita memaknai kalimat tahmid dengan pemaknaan seperti tadi, maka kita nggak akan mengucapkan hamdalah itu dengan perasaan biasa. Enggak. Kita akan mengungkapkan itu dengan sepenuh cinta dan kita berkata, terima kasih ya Allah.
Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Segala pujian yang indah, segala pujian sepenuh rasa, segala pujian sepenuh cinta, hanya untukmu ya Allah. Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Itu, Bapak Ibu. Itu sebentuk rasa yang pertama. Kemudian, ketika kita membaca ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, ada rasa harap dalam kandungan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Bapak Ibu Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahmanir Rahim kita sedang menyebut asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya dialah Allah yang maha pengasih dan dialah Allah yang maha penyayang. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, kita memanggil Ar-Rahman, kita memanggil Ar-Rahim, kita itu lagi berharap dikasih dan disayang sama Allah. Bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Makanya bedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah yang memang maha pengasih. Semua dikasih. Allah itu kalau ngasih nggak pilih-pilih. Siapapun. Mau yang taat atau nggak taat. Mau yang beriman atau yang kafir. Mau yang mukmin atau yang munafik. Binatang-binatang. Semua dikasih sama Allah. Itulah sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada semua hambanya. Tapi ada sifat yang kedua yaitu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini beda. Ar-Rahim ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya jangan cuma berharap dikasih. Karena kalau dikasih itu belum tentu disayang. Benar nggak Bapak Ibu? Dikasih itu belum tentu disayang. Harusnya yang menjadi puncak harapan kita adalah disayang sama Allah. Karena kalau disayang itu biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Kalau orang sudah berharap disayang sama Allah, ayah bunda sekalian, hidupnya tuh enak. Hidupnya tuh enak. Pokoknya apapun pergiliran episode yang Allah hadirkan dalam hidup seorang hamba, dia akan bisa menikmati itu semua. Karena dia punya rasa harap di hati. Semoga dengan ini ya Allah, Engkau semakin sayang kepada hamba. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim itu ada rasa harap. Berharap bukan cuma dikasih, tapi juga disayang sama Allah. Coba kita lanjut ya. Ayat berikutnya apa lagi Bapak Ibu? Di surat Al-Fatihah. Setelah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Nah, setelah itu apalagi ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya adalah ayat yang mengungkapkan rasa takut kita kepada Allah. Apa ayat selanjutnya? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini Bapak Ibu ungkapan yang terbingkai dengan rasa takut. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Yaumid itu hari perhitungan, hari pembalasan, amal perbuatan. Jadi dalam kalimat Maliki Yaumiddin itu ada rasa takut. Ya Allah, gimana nanti ya Rabb ketika hari pembalasan? Engkau lah yang menguasai hari pembalasan. Nah, makanya lengkap nih. Dari ayat kedua sampai ayat keempat di surat Al-Fatihah. Itu mengungkapkan 3 ungkapan rasa ini Bapak Ibu. Ada rasa cintanya, ada rasa harapnya, dan ada rasa takutnya. Nah, barulah 3 bangunan atau 3 ungkapan rasa ini dibungkus dengan ikrar keikhlasan. Saya menyebutnya ikrar keikhlasan. Coba saya minta responnya ya. Lanjutan dari ayat ini apa? Yang pertama, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Lalu selanjutnya
Maliki yaumiddin. Setelah itu apa Bapak Ibu? Setelah itu adalah ikrar keikhlasan seorang hamba dengan Robnya. Apa kalimat berikutnya? Ada yang tahu? Kalimat berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami menghamba. Hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah. Kami berharap. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ikrar keikhlasan. Ayah bunda sekalian. Jadi surat Al-Fatihah itu menjadi dalil bahwa ternyata keikhlasan itu dibangun atas 3 rukun. Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah. Maka setelah 3 ungkapan tadi baru kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba hanya menyembahmu wahai Rabb. Berdasarkan rasa cinta kepadamu, rasa harap akan kasih sayangmu, dan rasa takut terhadap siksamu, azabmu, balasanmu. Dengan 3 rukun hati ini ya Rabb, kepadamu hamba menyembah dan kepadamu hamba memohon pertolongan. Jadi itu komposisinya Bapak Ibu. Kita mulai dengan komposisinya dulu ya. Ini masih bagian awal nih. Dan kalau kita sudah punya rasa-rasa ini, sudah. Setiap lelah itu akan terasa nikmat, insya Allah. Setiap lelah itu akan terbasuh dengan basuhan yang sejuk di hati. Kalau segala aktivitas kita ada cintanya, ada rasa harapnya kepada Allah, dan rasa takutnya kepada Allah. Dan 3 rasa itulah yang membentuk sebuah keikhlasan. Gitu ya, ayah bunda sekalian. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Mas caranya agar kita bisa menumbuhkan rasa itu? Kan mungkin ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Terus gimana caranya Mas Sony? Agar rasa itu bisa kita tumbuhkan dalam jiwa, bisa kita lahirkan, bisa kita hadirkan. Paling tidak ada 3 cara Bapak Ibu. Ada 3 cara yang bisa kita upayakan agar betul-betul keikhlasan itu terhujam dalam jiwa kita. Apa itu Mas Sony? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama. Ini yang pertama. Coba dibaca Bapak Ibu. Boleh biar ada feedbacknya ditulis di kolom chat. Apa rasa yang pertama? Agar bisa menumbuhkan keikhlasan. Upaya pertama yang harus jadi riyadhah kita, yang harus jadi ya ikhtiar kita sebagai seorang hamba, kalau kita ingin menikmati lelah, itu adalah melepas rasa memiliki. Kenapa ini penting? Kenapa Bapak Ibu ini penting? Karena, saya tulis di slide ya. Ini mohon maaf, slide-nya nampak ya Bapak Ibu ya? Aman ya? Kenapa ini penting? Dan ini menjadi upaya pertama yang harus kita riyadhahkan di dalam hidup kita. Karena awal dari penderitaan hidup itu adalah perasaan memiliki. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi ya. Awal dari capeknya hidup, menderitanya hidup, itu adalah perasaan memiliki. Orang yang takut kehilangan, orang yang mensedihkan kehilangan, hanyalah orang-orang yang merasa memiliki. Padahal bukankah Allah gak pernah ngasih kita hak milik? Kita gak pernah hakikatnya Bapak Ibu diberikan hak milik. Kita hanya dikasih hak guna pakai.
Allah nggak pernah ngasih kita hak kepemilikan. Tapi yang ada adalah hak guna pakai. Makanya ayatnya itu kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan ada di bumi itu milik Allah. Di sini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lamnya itu lam mulkiyah. Jadi bukan dikasih hak milik. Ya. Berbeda dengan ayat yang lain. Misalnya wa khalaqalakum ma, gimana ayatnya? Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini beda lagi. Dalam ayat ini wa khalaqalakum. Allah menciptakan lakum buat kamu. Itu artinya hak guna pakai sementara, bukan hak milik. Lamnya itu bukan lam mulkiyah, bukan lil mulkiyah. Jadi kesadaran pertama yang harus kita bangun, kalau kita pengen menemukan keikhlasan, kemudian pada akhirnya membasuh segala lelah dan letih kita, kita harus sadar bahwa apapun yang kita anggap milik kita saat ini, itu bukan milik kita. Suatu hari nanti akan kita tinggalkan. Sejak kapan sih kita ngerasa sedih? Sejak kapan sih kita ngerasa susah? Sejak kita merasa memiliki. Tidak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya Bapak Ibu, di antara sumber penderitaan itu adalah ketika kita melekat. Kita tuh attach gitu. Kemelekatan ini akar penderitaan. Apa sih itu melekat? Apa itu yang disebut dengan melekat? Melekat itu adalah ketika diri kita atau batin kita nempel pada sesuatu. Itu kemelekatan. Nempelnya bukan nempel secara fisik, tapi nempelnya secara mental. Nempelnya secara emosional. Kita genggam terlalu erat gitu di hati kita. Jadi kalau saya sering kasih analogi nih Bapak Ibu, saya punya 2 tangan nih. Yang satu saya kasih solatip. Solatip yang agak tebal gitu ya. Kemudian yang satu saya kasih tisu basah misalnya. Nah, kan nempel tuh dua-duanya. Kemudian tarik bareng-bareng. Zrek. Itu kira-kira mana yang lebih sakit? Yang solatip atau yang tisu basah? Jawabannya yang solatip kan. Kenapa kira-kira? Karena melekatnya lebih lengket. Makanya kalau di antara ciri kita menempelkan batin kita pada sesuatu itu gampang aja cirinya. Cirinya apa? Ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu rusak, ketika sesuatu itu pergi gitu ya. Kita itu ada rasa sakit yang teramat sangat. Banyak di antara kita menempelkan sesuatu itu terlalu lekat gitu. Kenapa ada orang yang menginginkan sesuatu, kemudian ketika sesuatu itu tidak terwujud, dia sakit. Karena dia melekat dengan apa yang dia inginkan. Dia nggak membingkainya, nggak membingkai dengan fatawakal Allah. Jadi ciri kita melekat itu gampang aja. Ketika kita melekat dengan sesuatu, indikatornya apa? Saat sesuatu itu rusak, saat sesuatu itu lenyap, saat sesuatu itu meninggalkan kita, itu menimbulkan rasa menderita yang teramat sangat. Makanya, satu-satunya kemelekatan yang harus kita punya itu kemelekatan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah nggak akan ninggalin kita. Ya. Allah itu nggak akan ninggalin kita. Yang ada kita yang sering ninggalin Allah. Allah nggak kemana-mana. Allah ada. Kita aja nggak mau datang. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Dan kalau kata salah seorang guru itu Bapak Ibu, kemelekatan yang paling menyiksa itu adalah ketika kita melekat dengan hidup gitu. Pengen hidup selamanya. Nah itu kalau nggak segera kita sadari, kata salah seorang guru, naudzubillah ya, sakaratul mautnya itu bisa berat. Makanya selama hidup itu kita harus berlatih melepas segala bentuk kemelekatan, termasuk sama pasangan, sama anak. Kalaupun kita mencintai mereka, cintailah
karena Allah. Jadi 3 arah gitu loh, segitiga. Segitiga itu maksudnya kita, dia, kemudian Allah. Jadi ada Allahnya di situ. Cinta yang 3 arah itu akan membahagiakan, menenteramkan. Tapi kalau cintanya cuma 2 arah, itu bikin kita capek pasti. Kita pasti akan menderita kalau cinta kita cuma 2 arah, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita umroh nih kan sekarang lagi banyak banget nih ya jamaah umroh. Kemarin juga saya baru pulang, nanti besok November tanggal 22 saya berangkat lagi. Tugas dampingin jamaah. Saya nanya sama orang bandara itu, sehari itu bisa puluhan flight ya. Lagi kangen ya sama tanah suci. Nah ketika kita umroh Bapak Ibu misalkan, atau ketika kita haji, itu kan diawali dengan proses rukun ihram. Ketika ihram itu kita melepas segala aksesoris kan. Ya, bahkan kalau yang laki-laki nggak boleh pakai apapun kecuali 2 helai kain. Itu latihan, kita latihan melepas kemelekatan. Kita latihan meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Bahwa kita datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa, kecuali amal saleh. Maka bersyukur kita dititipi sama Allah, dan titipan itu harus jadi amal saleh. Ya. Jadi, kalaupun kita harus menggenggam dunia, ya digenggam aja di sama tangan gitu. Kalau genggam itu kan di tangan, bukan di hati. Kayak doanya Abu Bakar, gitu. Ya Allah, jadikanlah dunia berada di tanganku saja, bukan di hatiku. Nah ini penting. Jadi kita harus sadar bahwa semuanya milik Allah. Kalau kita sadar semuanya milik Allah, kita tuh nggak mudah lelah, nggak mudah capek, nggak mudah menderita, nggak mudah sakit hati. Karena ya memang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang bisa menyembuhkan luka hati, yang bisa menyembuhkan lelah hati itu ikhlas kawan-kawan. Ya. Dan kita akan mudah ikhlas kalau kita sadar bahwa kita itu dititipin sama Allah. Dititipin anak, dititipin pasangan, untuk kita jaga sebaik mungkin, ya. Dan proses kita menjaga itu dengan harapan dapat perhatiannya Allah, dapat kasih sayang Allah, dicatat amal soleh. Kan gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi. Apa yang pertama Bapak Ibu? Melepas rasa memiliki. Ada 3 yang mau saya sampaikan. Sekarang yang kedua, langsung aja ya. Apa langkah kedua yang harus kita upayakan agar kita bisa menemukan ikhlas? Agar kita bisa menumbuhkan ikhlas. Pada akhirnya ikhlas itu akan membasuh segala lelah dan letih kita. Yang kedua adalah memurnikan tujuan. Nah ini. Saya tulis tuh di slide. Manisnya iman itu akan terasa ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Karena kata para ulama, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu ketika sudah putus harapan di hati kita, kecuali hanya kepada Allah. Jadi memurnikan tujuan itu, ya tujuan kita tuh berharap dinilai, disayang, diterima sama Allah. Berharap Allah ridho. Dah, titik. Karena kalau kita berharap ridhonya manusia, gak akan bisa kita dapat. Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Sesungguhnya berharap semua orang ridho sama kita itu harapan yang mustahil. Jadi kita murnikan itu tujuan kita. Kalau kita pengen merasakan manisnya ikhlas, kalau kita pengen merasakan manisnya iman Bapak Ibu, tugas kita ngapain? Kubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun. Walaupun susah, walaupun masih tertatih, tapi berupaya. Kubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mohon maaf ya, termasuk rasa harap sama anak, rasa harap sama pasangan. Tugas kita tuh sama manusia, ngasih yang terbaik, berikan yang terbaik. Kita sama anak Bapak Ibu, udah didik aja yang terbaik.
urus dengan cara yang paling baik, ya. Ajak mereka kepada Allah, dakwahi dengan dakwah yang indah, ya. Layani mereka, berikan mereka pendidikan terbaik. Tapi kalau kita mau ngarep, jangan berharap sama anak. Perkara anak itu nanti balas budi atau enggak, itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Kalau kita mau ngarep dibalas sama Allah aja. Termasuk sama pasangan Bapak Ibu. Udah berikan yang terbaik sama pasangan. Sama suami, sama istri. Perkara nanti dia balas atau enggak, dia makin cinta atau enggak, itu bonus dari Allah. Tapi niat di hati kita, tujuan kita, ya, kepengen dibalas sama Allah. Ya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Kenapa sih ini penting? Karena selama kita masih berharap kepada manusia, pasti ujungnya kecewa. Konsekuensi berharap kepada manusia itu Bapak Ibu, kekecewaan. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Bener nggak? Coba diulang kalimat saya. Gimana? Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Makanya ngapain? Sudah. Tugas kita itu memperbaiki diri, memberikan yang terbaik. Kita nggak menuntut siapapun jadi saksi atas semua yang kita lakukan. Nggak. Cukup Allah yang jadi saksi. Ya. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kenapa? Karena kekaguman manusia itu nggak bisa nganterin kita ke surga. Manusia mau kagum kayak gimana pun, nggak bisa nganterin kita ke surga. Begitu pula sebaliknya, celaan manusia, hinaan manusia, nggak bisa bikin kita ke neraka. Terus ngapain kita pusingin pandangan orang? Jiwa kita bakal rapuh kalau kita masih meletakkan porsi harapan kita kepada manusia. Capek, betul capek, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, tugas kita kepada manusia hanya memberi yang terbaik. Jangan biarkan ada celah hati untuk berharap kembali. Ya, apalagi sama anak. Kalau sama anak itu kan sudah basically seorang orang tua itu pasti tulus. Makanya jangan kotori ketulusan itu. Tapi jernihkan terus sampai hati kita bulat hanya berharap kepada Allah. Ya. Makanya di antara cara Allah menegur hamba-hambanya yang terlalu berharap kepada manusia adalah dikasih rasa kecewa. Kekecewaan itu sebenarnya cara Allah menegur kita supaya kita nggak berharap sama makhluk. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Orang itu kalau nggak berharap sama manusia, Bapak Ibu, berharap cuma sama Allah. Lelah tuh jadi nikmat, betul. Capeknya tuh jadi enak. Tapi kita akan sumpek, dada kita akan sempit luar biasa. Kalau kita ngarepnya sama manusia gitu loh. Capek demi Allah, capek Bapak Ibu. Ya, termasuk dalam pengasuhan, dalam berkeluarga. Berkeluarga itu sebagai sarana ibadah kita untuk jadi hamba yang mudah-mudahan makin disayang sama Allah. Jadi titik tujuh ini penting. Seseorang tuh akan kuat, seseorang tuh bisa tetap bergerak maju, meskipun dalam badai kehidupan, kalau tujuannya besar. Ya. Dan tujuan yang paling puncak bagi seorang hamba yang beriman itu adalah ya kepengen disayang sama Allah. Kalau udah kayak gitu, semua episode kehidupan udah enak aja deh. Ya gak ada urusan sama situasi seperti apapun, sama kondisi kayak gimana pun. Yang penting ya Allah, dalam setiap pergiliran episode kehidupan, Engkau selalu bersama hamba ya Allah. Engkau gak jauh-jauh dari hamba ya Allah. Walaupun susah, walaupun berat, asalkan dengan itu
Engkau makin sayang sama hamba, engkau maafin salah-salah hamba, asal engkau ridho ya Rob, hamba juga ridho ya Allah. Ya. Termasuk ketika dalam keadaan lelah gitu Bapak Ibu. Kita akan berpikir, ya Allah, ibadah hamba nih belum seberapa, dosa masih banyak. Mudah-mudahan ya Rob, rasa lelah ini, rasa letih ini, jadi jalan engkau maafin hamba. Jadi seseorang tuh mudah galau, seseorang itu mudah sedih berlebihan, seseorang tuh mudah capek, mudah sakit hati, mudah kecewa. Kalau yang jadi titik tujunya bukan Allah. Sesimpel itu. Sesimpel itu Bapak. Coba deh ya. Coba renungi. Renungi kalimat saya nih. Coba Anda ingat-ingat, kapan sih Anda ngerasa capek? Pernah nggak suatu hari gitu Anda ngerasa capek, sakit hati, kecewa, galau, sedih berlebihan mungkin? Sadar nggak? Pada saat itu saya yakin hati Anda, hati kita lagi nggak tertuju kepada Allah. Iya nggak? Kita lagi menujunya yang lain. Hati kita lagi tertuju pada yang lain. Ya, jadi memurnikan tujuan ini menjadi satu upaya penting yang harus kita terus murnikan, dan terus kita murnikan. Bahkan kalau kata riset Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling membuat manusia itu menderita ketika sibuk dengan penilaian orang. Jadi istilahnya social perfectionism, apalagi sekarang kita di zaman sosial media. Semua ingin terlihat baik di mata orang. Semua ingin nampak hebat, nampak bagus, nampak indah di mata orang. Inilah era kita. Era social media. Era di mana kita sibuk dengan penglihatan orang. Makanya capek luar biasa. Capek luar biasa. Ya. Mereka menjadikan pusat perhatiannya selain Allah. Jadi sebaliknya, siapa orang-orang yang paling berbahagia? Orang-orang paling berbahagia adalah ketika yang mereka jadikan pusat perhatian pandangannya Allah. Mereka nggak terlalu khawatir dengan apa kata orang. Mereka nggak terlalu cemas dengan apa yang difikirin orang. Mereka nggak memusingkan penilaian orang. Yang mereka cari itu penilaiannya Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menghitung, Allah Maha sempurna balasannya. Sudah, clear. Enak Bapak Ibu, enak. Tentu ini butuh proses ya, butuh latihan terus. Butuh latihan terus. Ya, ayah bunda sekalian. Jadi itu yang kedua. Apa yang kedua? Memurnikan tujuan. Tadi yang pertama apa? Ayo siapa yang ingat? Apa yang pertama? Yang pertama melepas rasa memiliki. Yang kedua, memurnikan tujuan. Ya. Nah, itu pilar-pilar upaya kita untuk menemukan keikhlasan. Menemukan keikhlasan. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, boleh nggak kita refleksi sebentar? Boleh nggak? Boleh ya? Saya minta coba ayah bunda sekalian, pejamkan matanya, bentar aja. Bentar aja. Kalau bisa ini diulang terus nanti dalam banyak kesempatan. Setiap kali habis sholat, ketika sholat malam mungkin, cari waktu untuk berdoaan sama Allah, kemudian melakukan yang namanya refleksi diri. Pejamkan mata, terus kita nanya sama hati kita, apa kabar hati? Apa sih yang sedang kau cari? Apa yang sedang kau cari? Benarkah Allah yang kau cari? Atau jangan-jangan masih ada yang lain yang menjadi titik tuju dalam hidupmu? Maka wajarlah kalau kau merasa begitu letih, begitu lelah, mudah sakit hati, mudah kecewa. Maka minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ridho-Mu menjadi tujuan utama kami.
ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah maksud hidupku dan ridhomu lah yang aku harap. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika. A'tini ridhaka wa radina bikulli qada'ika khairihi wa sarrihi. Ya Allah, karuniakanlah kepada hatiku rasa cinta padamu dan makrifat kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keridhoanmu dan rasa ridho padamu terhadap apapun yang kau tetapkan, baik itu enak ataupun gak enak. Sering-sering nanya Bapak Ibu sama hati. Apa kabar hati? Apa sih yang lagi engkau cari? Kita nih jungkir balik, susah payah, ngejar sesuatu. Lagi nyari apa sih? Nanya gitu. Ya. Itu ya, terima kasih. Nah itu yang kedua. Yang kedua itu memurnikan tujuan. Nah ini jalan menuju ikhlas ya. Yang pertama melepas rasa memiliki. Yang kedua memurnikan tujuan. Nah sekarang mari kita bahas yang ketiga. Ini yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah berlatih rela. Apa Bapak Ibu? Berlatih rela. Nah ini prinsip ketiga agar kita bisa menemukan keikhlasan. Rela itu bahasa Arabnya ridho. Rela itu artinya seorang hamba yang ridho kepada Allah. Apa tanda seorang hamba ridho kepada Allah? Dia menerima dan dia tidak membenci apa-apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu ridho. Dan ketika seorang hamba itu punya hati yang ridho, hadiah terindahnya apa yang Allah kasih? Hadiah terindahnya adalah hati yang damai, batin yang tenang. Nah, itu hadiah di dunia tuh. Allah kasih tuh. Langsung Allah kasih tuh hadiah di dunia. Hatinya damai, batinnya tenang. Ketika seorang hamba hanya mengharap ridhonya Allah, maka dia pun akan mudah ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan untuknya. Bapak Ibu. Ridho itu asal katanya rodiya yardo. Ya, artinya rela. Menerima dengan senang hati. Menerima dengan cinta. Hatinya lapang. Dia merasa cukup, qanaah. Itu turunan dari makna ridho. Lawan dari ridho itu apa? Lawan dari ridho itu suhud atau sakhot. Apa artinya sakhot? Murka, benci, marah. Dia nggak senang. Dia nggak nerima apa yang Allah tetapkan. Itu suhud atau sakhot. Makanya kan kita sering tuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi lawannya ridho itu marah, dia nggak senang, dia nggak nerima, dia benci dengan apa yang Allah tetapkan. Makanya dulu kan waktu kita kecil, kita diajarin tuh doa sama guru kita, doa yang sangat indah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho ya Rabb, Engkau sebagai Rabbku. Engkau yang mengatur segala urusanku. Rabb itu kan yang mengatur, yang ngurus, yang menetapkan, yang mencukupi, itu Rabb. Aku ridho ya Rabb, Engkau Rabbku, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusanmu. Ya. Jadi rela itu dia nerima. Dia nggak membenci apa yang Allah tetapkan. Nah, ridho itu ada dua. Ada ridho billah. Ridho billah itu apa?
ketika kita bersedia mengimani dan menjadikan Allah sebagai zat yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita mintakan pertolongan, yang kita taati, dan tidak kita duakan. Itu ridho billah. Ada lagi yang kedua itu ridho anillah. Kalau ridho anillah, itu seorang hamba yang menerima segala ketentuan Allah, takdir Allah, rezeki yang Allah bagikan. Ya. Jadi menerima di sini bukan berarti kita nggak bergerak tanpa usaha ya. Tentu nggak begitu definisinya. Tapi dia nggak dirisaukan gitu dengan apapun yang Allah bagikan. Dia berserah kepada Allah. Dia bergerak, ikhtiarnya sempurna, usahanya maksimal, dan dia berdoa minta yang terbaik, tapi hatinya itu berserah kepada Allah. Jadi hamba yang ridho itu hamba yang percaya. Nggak bisa kita ridho kalau kita nggak percaya. Kita nggak bisa ridho kalau kita nggak beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Dan kalau kita bongkar lagi lebih dalam, saya tulis di slide. Tapak-tapak ridho seorang hamba juga ada banyak. Yang pertama namanya ridho bisyara'illah. Apa itu ridho bisyara'illah? Ketika seorang hamba itu menerima dan menjalankan syariat Allah dengan ikhlas, dengan penuh dedikasi. Ridho terhadap syariatnya Allah. Ada lagi yang kedua, ridho biqada'illah. Yang ini seorang hamba menerima, dia tidak menolak, dia tidak membenci apa yang Allah tetapkan. Termasuk segala sesuatu yang mungkin buat dia nggak enak. Sesuatu yang kita sebut musibah, dia ridho dengan itu. Karena dia yakin, dengan ini semoga Allah angkat derajatnya dan Allah hapus segala dosa. Dan tapak yang ketiga ada namanya ridho birizqillah. Apa itu ridho birizqillah? Ketika kita menerima segala pembagian rezeki yang Allah kasih dengan perasaan cukup, ya, tidak serakah, ya. Coba direnungi Bapak Ibu. Apa nggak enak ya hidup dengan hati yang seperti ini? Kalaupun kita lelah, kalaupun kita capek, jadi nikmat. Tapi kalau kita nggak punya ridho, lelah itu akan membuat kita menderita. Makanya ridho itu obat yang bisa menangkal banyak penyakit. Ridho itu obat yang bisa melapangkan dan menenangkan jiwa kita. Ridho itu menghapus segala keresahan dan kegalauan kita. Ya. Semoga kita bisa jadi hamba yang betul-betul berharap ridho Allah dan juga bisa doa terhadap apapun yang Allah tetapkan, Bapak Ibu. Dan kita itu akan mudah ridho kalau kita yakin bahwa zat yang menetapkan takdir atas hidup kita adalah zat yang paling mencintai kita, zat yang tidak akan pernah menzolimi kita, zat yang selalu ngasih yang terbaik untuk kita. Allah itu maha adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua, Allah itu maha mencintai hamba-hambanya. Seringkali kalaupun Allah ngasih masalah Bapak Ibu, itu sebenarnya sentuhan cinta agar kita kembali. Kita sudah terlalu jauh mungkin, dan itu bentuk sentuhan rindu. Dalam sebuah hadis, Rasul menceritakan ketika Allah merindukan hambanya, maka Allah akan mengutus malaikat dan Allah meminta malaikat itu menimpakan satu persoalan, karena aku rindu mendengar dia menyeru namaku. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang bisa nge-wrapping bahasan kita? Jadi membasuh lelah itu dengan ikhlas. Yang bisa membuat kita menikmati lelah itu adalah ikhlas. Dan ikhlas itu terdiri dari 3 rukun komposisinya. Ada rasa cinta, ada rasa harap, dan ada rasa takut kepada Allah. Dan untuk menumbuhkan rasa ikhlas, ada 3 upaya, 3 riyadhah yang harus kita upayakan, yang harus kita perjuangkan.
kita harus melepas rasa memiliki yang pertama. Yang kedua, kita harus memurnikan tujuan. Dan yang ketiga, kita terus melatih diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang rela. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan banyak salah. Terima kasih atas kesempatan berbaginya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz, ilmu yang begitu hebat. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agak susah nggak Ustadz ya? Terutama ini bunda-bunda, kalau sedang lelah, Masya Allah, pinginnya sama suami ya, terutama Ustadz, sama pasangan kita, biasanya kalau kita sedang lelah inginnya diperhatikan, pingin kalau nggak diperhatikan tuh gimana gitu loh Ustadz. Berarti kita belum sepenuhnya karena Allah apa yang kita lakukan ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana membangun ikhlas di saat ibu dihadapkan oleh berbagai peran, misalnya peran sebagai ibu di rumah dan juga peran sebagai pengurus jamiah ataupun peran ibu sebagai ibu yang berkarir. Ya, bismillah. Yang pertama disclaimer-nya, tentu saja ikhlas itu perlu perjuangan ya, gak mudah. Kalau ini mudah, hadiahnya kipas angin atau kulkas 2 pintu ya. Ikhlasnya hadiahnya surga Bapak Ibu, makanya luar biasa. Jadi semua apapun butuh latihan. Dan sejatinya setiap episode yang Allah pergilirkan, setiap peran yang kita mainkan itu sebagai medan kita untuk berlatih. Ya. Jangankan untuk bisa ikhlas, untuk bisa punya satu skill tertentu aja, kita butuh latihan. Benar nggak sih? Ya, ibu-ibu baru bisa masak sampai masakannya itu enak setelah sekian kali mungkin trial and error gitu ya. Pakai menu yang ini gagal, coba lagi. Pakai coba garamnya takarannya segini, aduh kayaknya kurang. Coba lagi dan begitu seterusnya. Bapak misalkan bisa main bola hebat itu butuh jam terbang. Begitu pula untuk menumbuhkan keikhlasan, membangun keikhlasan. Kita butuh latihan, Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau kita punya peran banyak, itu berarti kita harus memaknai peran banyak itu artinya kita banyak tempat latihan. Ya, banyak tempat latihan. Nah, gimana cara latihannya Mas Sony? Yang pertama, yang harus kita jaga, yang penting kita punya namanya self-awareness atau kesadaran. Yang penting sadar dulu Bapak Ibu. Ya, sadar bahwa kita sedang berlatih kepengen ikhlas. Walaupun nanti pada amal yang sudah kita lakukan mungkin banyak yang cacat. Itulah kita. Ya. Kadang-kadang di awal kita selamat. Tapi kadang-kadang di pertengahan kita mulai goyang. Ya, atau kadang-kadang di akhir. Jadi yang penting kita sadar. Ketika kita sadar, kita ngomong sama diri kita, kita berdoa sama Allah, ya Allah tadi kayaknya hamba salah niat ini. Ya, istighfar. Oke, sadari itu, kita coba lagi. Jadi ibarat seorang budak itu Bapak Ibu, ada salah seorang ulama itu yang pernah ngasih analogi begini. Seorang budak yang kepingin mempersembahkan susu yang murni kepada seorang raja. Ya, rajanya kan minta tuh, tolong ambilkan, berikan kepadaku susu yang betul-betul murni dari peternakan kerajaan. Tapi si hambanya ini, si budaknya ini berkali-kali nyoba tuh. Dia ngambil susu, begitu diserahkan ke sang raja, ternyata susunya kotor. Masih ada pasir-pasir, debu-debunya. Raja nggak mau terima. Tapi si budaknya ini terus balik lagi, dicoba lagi, dia ambil lagi. Begitu dikasih ke sang raja, masih kotor juga nih, masih ada bulu-bulunya, ini masih nggak layak diminum. Si budaknya ini terus sampai akhirnya pada suatu hari dia bisa ngasih susu yang betul-betul murni kepada sang raja
dan susu itu akhirnya diterima seorang. Maka Bapak Ibu, makanya saya bilang tadi, perjalanan mencari ikhlas ini perjalanan seumur hidup. Ya, perjalanan seumur hidup. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan sama Allah. Iya, di sisa umur kita bisa mempersembahkan satu amal yang betul-betul niatnya murni lillahi ta'ala. Kalaupun niat kita masih bolong-bolong, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, ya, Allah tetap terima. Makanya kan ada doa nih, Bapak Ibu, ada doa yang indah banget. Doanya begini, doa dari Rasulullah. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau aku melihat amal-amalku, rasanya gak pantas ya Rabb untuk bisa menggapai rahmatmu. Amal-amal kita Bapak Ibu banyak bolongnya, banyak cacatnya, ya kan? Kalau ngeliat amalku ya Allah, rasanya gak pantas untuk bisa menggapai rahmatmu. Tapi ya Allah, kalau hamba melihat rahmatmu yang begitu luas, rasanya rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Jadi jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Oke, kita tahu mungkin ini susah, mungkin ini gak mudah. Tapi hope itu harus tetap ada. Berharap dirahmati, berjuang lagi, gagal, berjuang lagi. Ya, Allah gak pernah bosan kau maafin kita sampai kita yang bosan minta ampun. Yang penting dimulai dari kesadaran. Tadi tuh, kesadaran tujuan, melepas rasa memiliki, kemudian kesadaran untuk terus berlatih rela, berlatih ridho dalam setiap episode kehidupan. Mudah-mudahan semua itu jadi tangga. Kita bisa berusaha menemukan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Amin. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Ibu? Insya Allah sudah jelas nggih. Selanjutnya ini Bapak ada yang nitip pertanyaan dari teman saya. Bagaimana wujud dari orang yang ikhlas itu bagaimana? Pertanyaan dari Pak Tio. Wujud tuh maksudnya apa? Tadi sudah sempat saya bahas di slide ya. Nah, ada banyak sih, tapi paling tidak ada 3. Ciri-cirinya lah ya. Ciri-cirinya yang pertama itu steady. Apa tadi steady? Steady itu ajak, mantep, stabil, nggak mudah goyah, nggak mudah goncang. Kemudian yang kedua passionate. Passionate itu dia semangat, dia produktif. Ya. Kalau kita mudah kehilangan energi hanya karena mendapatkan ocehan, komentar jelek dari orang, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan yang kita tuju bukan Allah. Kan riset menunjukkan generasi zaman sekarang itu katanya lebih rapuh. Ya, kadang-kadang hanya dengan 1-2 komentar jelek di media sosial, langsung kehilangan kebahagiaan. Bahkan nauzubillah ya, banyak kan kejadian itu. Yaitu ketika betul-betul di zaman medsos seperti sekarang, yang kita kejar itu followers, yang kita kejar itu likers, yang kita kejar itu subscriber. Kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu itu untuk itu. Akhirnya begitu dapat respon negatif, begitu dapat dislike, itu jadi menghilangkan energi dan semangat. Nah, di antara wujud atau tanda seseorang yang hanya berharap dibalas, dicatat, dinilai sama Allah, dia akan jadi pribadi yang passionate. Jadi yang pertama itu steady, yang kedua itu passionate, dan yang ketiga itu peacefully. Peacefully, apa itu peaceful? Damai, tenang, fulfill. Ya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena segala sesuatu dia berusaha kembalikan. Dia nggak akan terlalu banyak overthinking, karena kalaupun dia harus thinking, kalaupun dia harus mikirnya dia geser jadi zikir. Ya. Yang membuat kita overthinking karena mikirnya nggak pakai zikir. Paling tidak 3 itu yang saya pahami tentang indikator ya, efek keikhlasan ketika berusaha kita hadirkan dalam diri. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz,
masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana bila kita sudah melayani dengan hanya mengharap ridha Allah, namun malah selalu dimanfaatkan, baik material maupun imaterial. Ketika jaga jarak dianggap memutuskan tali silaturahim. Terima kasih. Ya, gini Bapak Ibu, dalam hidup ini ada yang berada dalam kendali kita, ada yang berada di luar kendali kita. Kita itu tidak akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang di luar kendali kita. Fokus kita itu fokus saja pada apa-apa yang bisa kita kendalikan. Ya, apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, prasangka kita, ucapan kita, tindakan kita, itu yang bisa kita kendalikan. Apa yang nggak bisa kita kendalikan? Sikap orang, omongan orang, prasangka orang, itu bisa nggak kita kendalikan? Nggak bisa. Kita nggak akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang itu di luar kendali kita. Nggak. Tugas kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita serahin aja sama Allah. Ya. Jadi pada akhirnya semuanya kan bukan antara kita dan dia, bukan antara kita dan mereka, antara kita dan Allah. Kita ngasih air susu dibales air comberan, nggak ketuker kok. Nanti air susu yang kita kasih balik lagi air susu, mungkin dari jalan yang lain. Nanti air comberan yang orang lain kasih, kalau dia nggak tobat, nanti balik lagi air comberan dari jalan yang lain. Ini hukum keterhubungan, la tabdila li sunnatillah. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tugas kita bagaimana kita bisa mengambil sikap terbaik pada apa-apa yang bisa kita kendalikan, yang ada dalam kendali kita. Untuk apa-apa yang di luar kendali kita, itu bukan urusan kita, itu urusan nanti orang itu sama Allah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz. Mohon izin bertanya, kenapa masih terasa sulit untuk ikhlas ya Ustadz? Apakah karena masih banyak dosa, khilaf? Bagaimana supaya bisa istiqomah untuk ikhlas? Tidak hanya di lisan saja. Iya, jawaban praktis saja ya. Jawaban praktisnya Bapak Ibu, ya sudah, jangan pernah putus istighfar sama Allah. Karena memang kata Nabi SAW, satu dosa itu kan membuat hati kita ternodai setitik hitam. Ya, makin banyak dosa, hati kita makin hitam, makin pekat, na'udzubillah, sampai akhirnya kehilangan sensitivitas. Jadi kalau masih ada pertanyaan, kenapa ya Ustadz kok saya masih sulit ikhlas? Itu masih sensitif tuh. Kalau masih nanya begitu tuh, insya Allah tanda bahwa hati kita masih hidup, masih lembut. Ya. Makanya kalau ada orang nih Bapak Ibu, dia udah mau ngaku aja, itu tanda tinggal satu step lagi. Ada orang bilang begini, Mas Oni, saya tuh orangnya sombong Mas. Ya Allah Mas, kalau udah berani kayak gitu, itu sih tinggal one step closer gitu ya. Untuk kemudian mudah-mudahan dengan hidayah taufik dari Allah menemukan jalan keindahan dalam hidupnya. Nah, jadi susah kalau kita tuh nggak sadar salahnya kita. Kalau kita nggak sadar dosanya kita, itu berat. Dosa saya apa? Lu saya kurang apa? Itu kalau statementnya masih begitu, kayaknya masih jauh tuh. Nah, biasanya memang yang bikin kita kehilangan sensitivitas itu ketika hati kita tadi ternodai, bercak-bercak hitam, makin pekat, makin tebal, sampai kita nggak sadar bahkan dosa sendiri. Nah, supaya kita nggak kayak gitu, Rasulullah ngajarin kan, paling tidak, bahkan Nabi aja sehari itu 100 kali istighfar. Dengan istighfar itu kan noda-noda karat bahkan, na'udzubillah ya, hitam-hitam di hati itu jadi bersih, makin sensitif, makin peka ya, terhadap apa kekurangan kita, amal-amal kita yang masih belum lurus, belum murni, belum tulus, dosa kita yang masih banyak, ibadah kita yang masih bolong. Nah, modal kesadaran itu yang insya Allah akan mengantarkan kita setapak demi setapak bisa mempersembahkan amalan-amalan yang murni untuk Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Begitu indah materi pada pagi hari ini.
Ayah Bunda, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung menyampaikan. Sedang ya? Insya Allah materi yang disampaikan kali ini sungguh indah. Kita semua belajar untuk menjadi orang yang ikhlas. Tentunya tidak mudah untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Mudah atau tidak ya Ustadz? Mudah aja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Sony Abikim atas semua ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi telah terlaksana seluruh rangkaian acara kajian online Salam Jamiah SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Semoga acara ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa buat keberkahan kita semua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu justru sesi doanya. Ya. Kadang-kadang materi mungkin kita lupa. Tapi kalau doa, Allah nggak akan lupa. Maka kita tutup majelis kita dengan doa. Semoga Allah jadikan betul-betul forum ini menjadi majelis yang mustajab ya. Menjadikan doa kita mustajab. Istighfar 3 kali, ayah bunda sekalian. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha mengetahui kami sedang berkumpul pagi hari ini di majelis Zoom meeting ini ya Rabb. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pagi hari ini di majelis ini, menyimak dari awal sampai akhir, menjadi hamba yang Kau ridhoi. Jadikan tiap lelahnya penghapus dosa. Jadikan tiap lelahnya Engkau catat sebagai amal saleh. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kami gak punya daya, tapi gak punya kekuatan jika Engkau tidak tolong ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Engkau zat yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan ya Allah. Tetapkan hati kami dalam keikhlasan ya Allah. Murnikan niat di hati kami ya Allah. Jadikan amal-amal kami betul-betul tulus. Sebagai hamba yang ingin mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Rabb. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min dhambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan kami berputus asa karena mungkin banyaknya dosa kami. Jangan biarkan kami berputus asa karena minimnya amal soleh kami. Jangan biarkan kami berputus asa karena niat kami yang seringkali gak lurus, gak tulus, gak murni ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu tolong kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah, keluarga kami, anak-anak, pasangan kami. Semoga masuk dalam golongan hamba yang Kau rahmatin, Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya mujibas ta'ilin. Mudah-mudahan Allah
mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah serangkaian acara sudah terlaksana. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abikim dan juga kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam bertutur kata maupun sikap kami selama memandu acara ini. Akhirnya, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.